Di video kali ini aku mau membahas surat Ad-Duha. Jadi ini aku udah nulis ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 5 ayat. Nah, di video ini adalah bagaimana kita bisa merasakan surat Ad-Duha ini ditujukan kepada kita. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah, kita mulai aja ya. Di ayat pertamanya, yakni kalau di bahasa Indonesia seperti ini, demi waktu duha, aku mau menggarisi yang duha ini, waktu duha. Jadi waktu duha itu biasanya kita artikan aja waktu duha dimulai dari jam 7. Jam 7 pagi itu biasanya kita ngapain? Jam 7 pagi. Di jam 7 pagi itu kita biasanya ngapain? Jam 7 pagi adalah waktu manusia untuk bekerja. Di dalam bekerja, kegiatan aktivitas manusia nih yang dilakukan di waktu ini, jam 7 sampai siang hari sampai sore hari itu di dalam bekerja pasti kita ada yang namanya suatu kegiatan yang mana ini bisa suatu masalah, problem, dan juga bisa kemudahan. Contoh gini, di saat kita bekerja, contoh kemudian ya, contoh ini ibaratkan kita semua profesinya pedagang. Bisa untuk semua profesi analogi ini, tapi biar enggak terlalu lama videonya, aku ambil satu contoh profesi aja. Yang ini profesinya adalah pedagang, contoh pedagang. Kalau kita sebagai pedagang, suatu pekerjaan ini akan mudah jika dagangannya laris. Dan ini akan jadi masalah, problem, apabila enggak laku dagangannya. Jadi di saat membaca ayat pertama, coba teman-teman rasakan waktu duha, apa yang teman-teman lakukan. Kebanyakan orang pasti bekerja. Contoh pekerjaan satu, kita ambil contoh satu pekerjaan yang ini dagang. Yang mana di dalam kerja dagang itu, kalau kita ke pasar dagang itu jualan sesuatu, pasti rasanya enak banget kalau habis, dan nggak enak banget kalau nggak laku, ya kan? Kemudian turunlah lanjutan ayatnya adalah apabila malam telah sunyi. Oke, sekarang aku pengen mengajak teman-teman bayangin waktu malam sunyi, apa yang kita lakukan? Tidur, ya kan? Kalau malam-malam tidur kan? Teman-teman kalau yang normal pasti malam-malam tidur, nggak mungkin bergadang. Oke ya, pasti tidur. Apalagi malam sunyi, tenang, tidur pun enak. Yang mana tidur itu, kalau kita tidur, apa yang kita dapat? Pikiran kita fresh, ya kan? Kita akan mendapatkan pikiran fresh, tenang. Udah pagi-pagi sampai siang, sore, malam kerja, kemudian malamnya bisa tidur, itu fresh dan mengenakan banget. Oleh karena itu, di saat kita di waktu duha ini, kita kan lagi kerja, contoh kerjanya dagang. Apabila kita mendapatkan masalah, ingat, kita tadi malam tidur, dan berkat tidur kita punya pikiran yang fresh, tubuh kita bisa fresh lagi dan nyaman banget kita tidur. Karena ya itu tadi, tidur adalah suatu kegiatan yang mana itu bisa kayak memulihkan sel-sel tubuh kita, sehingga saat kita tidur kemudian bangun tidur rasanya agak fresh juga gitu ya. Berbeda sebelum kita tidur. Jadi kalau kita tidur di malam hari sama kita nggak tidur di malam hari kan itu beda kan ya. Orang kalau bergadang di malam hari, paginya pasti dia tidur karena capek. Tapi kalau orang malamnya tidur, dia pasti akan fresh tubuhnya. Nah, jadi kita ingat, ada nikmat tidur ini yang membuat kita menjadi fresh lagi saat bangun tidur menghadapi waktu duha ini. Yang mana kalau ada masalah kayak problem nggak laku dagangannya, oke ya. Kemudian kita lanjut di saat ayat ketiganya, Tuhan kamu tidak akan meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi ini jaga-jaga. Kalau kita loh ya, lagi kerja dagangan nih, ternyata problemnya nggak laku nih, kita haruslah ingat bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, tidak membenci kita. Karena di setiap
kita mau sholat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yakni Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah menggambarkan di saat kita di waktu duha, yang mana kita lagi kerja, contoh kita kerja yang dagang, kemudian kita ada problem dagang kita nggak laku, ingat Allah ngasih isyarat, ingat aku nggak akan ninggalin kamu, nanti loh ya, di ayat keempatnya, kemudian itu loh ada sesuatu yang lebih baik bagimu. Jadi sabar dulu aja daripada permulaan. Jadi gini, permulaannya mungkin hari ini di jam ini nggak laku, tapi ingat kemudian ini loh ada sesuatu yang lebih baik darimu, ada yang lebih baik bagimu. Bisa aja nanti di sekarang jam 7-nya nggak laku daganganmu, bisa jadi nanti jam 11 laris semuanya, habis semuanya ludes. Oleh karena itu ini seperti mengisyaratkan kita, menggambarkan kehidupan kita. Kalau lagi pas duha, kita kerja, kemudian di dalam kerjanya kita, contoh kerjanya dagang, itu kan ada kemungkinan dagangan kita laris dan ada kemungkinan dagangan kita nggak laris. Ingat, kemarin udah, tapi ingat kalau nggak laris, ingat Tuhanmu nggak akan meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Nanti lo pasti akan ada kemudahan bagimu, sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang, yang permulaan. Ya ini permulaan sekarang kalau kamu enggak dagangannya enggak laris, ya atau gini lagi, sumpama kamu dagang ternyata ada suatu kemudahan yakni laris, ya kamu juga harus ingat, sumpama kalau laris itu kamu harus ingat juga itu adalah pemberian dari Tuhan, suatu nikmat dari Tuhan, harus ingat juga. Karena di saat kamu laris ini, mungkin di awal-awal kamu merintis usaha, di permulaannya itu ya, di permulaan ini sepi, kemudian enggak kayak sekarang kan. Kalau orang usaha pertama buka usaha ini, nggak mungkin akan banyak orang langsung membeli ke tempat ini kan, pasti ada sepinya, kemudian proses dari rame seperti itu kan. Itu juga kita harus ingat, kalau dulu saat aku mulai usaha itu ada perjuangannya dan Allah memudahkan semua kegiatannya, yang mana ia tidak meninggalkan aku, tidak membenci aku, dan ia memberikan sesuatu yang baik bagiku sehingga aku dagangnya laris. Oke, kemudian dilanjut di ayat kelima, dan sesungguhnya Allah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya padamu sehingga kamu menjadi seorang yang puas. Jadi ingat teman-teman, kalau seumpama kita di waktu duha lagi kerja nggak laku jualannya, ingat karunia Allah loh pasti akan datang kepadamu nanti sehingga kamu menjadi puas. Jadi ini mengisyaratkan pada kita di waktu duha, waktu kita cari kerja itu ada suatu kemudahan dan ada suatu masalah. Dan jika saat ada masalah ini, ingatlah karunia Tuhanmu pasti akan datang kepadamu sehingga laris dan kamu puas. Dan saat kamu itu udah laris, ingatlah kalau dulu kamu di permulaannya itu ada perjuangan yang mana Allah tidak meninggalkan kamu, tidak membenci kamu, dan ia memberikan kamu kemudahan sehingga sekarang laris dan membuat hati kamu puas. Ini baru bahas ayat 1, 2, 3, 4, 5. Baru ayat 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada banyak sekali pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Apalagi nanti aku lanjutin ke 6 sampai terakhir. Tapi untuk video kali ini aku hanya mau bahas ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 saja di surat Duha. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan jika ini ada yang salah, aku mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan aku hanya pesan satu, jika kalian di saat waktu duha melakukan pekerjaan ternyata ada problem, ingat aja kalian tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dibenci Allah. Ingat aja, Allah nggak akan benci kalian, nggak akan ninggalin kalian. Pasti nanti loh akan diberikan karunia sehingga Anda puas. Seperti itu aja. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau mensupport channel ini bisa subscribe dan berikan like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya kalau kalian menganggap video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan aku mohon maaf jika ada tutur kata atau ilmu yang salah, mohon dimaafkan juga. Dan buat kalian yang mau mengasih saran atau mau request video bisa kok tulis di kolom komentar. See you next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.